Tolonglah kami Tuhan, bawa hidup kami bersamamu ya di nama yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat, oh yes, terjadi yang membelah laut, laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuatku tidak sejati. Sekali lagi pujikan iman di saudara. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Amin. Pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuatku tidak sejauh. Sekali lagi pujikan saudara. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Yesus, yang buka jalan bagiku. Kau membuatku tidak sejati, Kau membuatku tidak sejati. Haleluya, haleluya. Kaulah membuatku tidak itu, Yesus namanya. Kau Allahku yang sanggup melakukan semua itu. Haleluya, segala perkara Engkau sanggup dan mampu mengatasi semua. Engkau Allahku, Allah yang perkasa, Bapakku yang kenal dan ajaib. Birawala yang masih thank you Lord, thank you Lord. Pegang selalu tangan Tuhan, jangan pernah lepaskan. Tutup dan bukalah jalanmu. Ya di nama sendiri, Kirana waya masanda waya sande. Haleluya, haleluya. Dan waktu saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pia, saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Pada doa pagi Emmanuel Indonesia, kami percaya Yesus hadir di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus pimpin kami pada seluruh kebenaran firman-Mu.
Berikan hamba-Mu Tuhan hikmat-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan hamba-Mu merendahkan hati, merendahkan diri, agar firman Tuhan boleh bekerja secara bebas. Mari Tuhan berfirman-Lah, dan kami siap untuk merenungkan dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Ya, shalom. Suara saya baik terdengar? Baik. Bagus, Baik. Pak. Ya. Baik, Mari Pak. pagi hari ini kita belajar tentang coba saya pindahkan. Ya, pagi hari ini kita mau belajar tentang mengejar keserupaan dengan Kristus, yaitu pengalaman pribadi Rasul Paulus, bagaimana dia selalu meningkatkan kerohanian pribadinya. Mari kita belajar dari Rasul Paulus tentang mengejar keserupaan dengan Kristus. Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Mari silakan yang bertugas. Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 sampai 12. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin, Ayat amin. 11. Ya, terus Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amin. amin, amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan, agar aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya. Ini yang Paulus kerjakan untuk meningkatkan kerohaniannya secara pribadi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang dagang itu pasti mengejar omset, mengejar target untuk dicapainya. Itu tujuannya agar apa? Agar dia mendapatkan keuntungan yang besar. Maka dia harus mengenal apa yang dijualnya dan melakukan strategi-strategi dagang. Jadi mengejar itu pasti ada tujuannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya perumpamannya orang dagang mengejar omset, mendapatkan keuntungan besar. Oleh karena itu dia harus mengerti apa yang dijual, strategi dagangnya yang harus dikerjakan. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus ingin mengejar keserupaan dengan Kristus dalam kematiannya. Ya. Ini satu hal yang saya katakan, kalimat-kalimat Paulus itu kadang-kadang harus pelan-pelan dimengerti. Ada kalimat-kalimat yang sepertinya sulit sekali, yang mengatakan ingin mengejar keserupaan dengan Kristus dalam kematiannya. Itu satu kalimat yang perlu direnungkan mendalam. Apa itu? Dan peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya Rasul Paulus itu ingin mempunyai karakter Kristus. Tapi bukan hanya karakternya saja, tapi dia ingin ketaatan seperti Kristus yang menyelesaikan misinya atau menyelesaikan pekerjaan Bapa, visi Bapaknya, yaitu kematian di kayu salib. Oleh karena itu, Rasul Paulus melakukan 3 hal untuk dia bisa menginginkan apa yang dirindukan, yaitu mencapai atau mengejar keserupaan seperti Kristus
dalam kematiannya. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang Paulus kerjakan untuk dia nanti mencapai tujuannya, yaitu keserupaan dengan Kristus dalam kematiannya, itu yang pertama dikatakan di dalam ayat 10 tadi, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Yang pertama, Rasul Paulus ingin mengenal Kristus, mengenal Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa Paulus ini kurang kenal dengan Tuhan Yesus? Kok dia ingin mengenal? Jadi dikatakan ya, saya ulang lagi. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Yang ku kehendaki mengenal dia. Apa dia kurang kenal dengan Kristus? Apa Paulus itu pengenalannya masih kurang dengan Kristus? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus itu sudah menampakkan dirinya menemui Paulus secara pribadi. Jadi Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya menemui Paulus secara pribadi di Damsyik ketika dia membantai orang-orang Kristen. Nah, berarti dia sudah tahu dong, sudah mengenal. Perjumpaannya tidak seperti kita, dia dijumpai secara nyata. Kalau kita dijumpai oleh firman, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Tapi Rasul Paulus itu istimewa banget. Penampakan Tuhan Yesus, firman-Nya, wah, dia melihat secara nyata dan terjadilah kelahiran baru menjadi Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang kedua, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa hidupnya bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam diriku. Loh, kurang apa ini, saudara? Apa ini tidak cukup kenal dengan Tuhan Yesus? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam. Nah, hidupnya dikendalikan oleh Kristus, jadi bukan dirinya lagi. Semua hidupnya dikendalikan oleh Kristus. Apa kurang kenal nih, saudara? Saya memikir. Apa itu pengenalan yang dimaksud dia? Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahasa aslinya mengenal itu adalah ginoskein. Jadi mengenal itu adalah ginoskein kata bahasa aslinya. Itu menunjukkan pengenalan secara pribadi. Artinya pengenalan bukan secara pengetahuan, pengenalan bukan secara intelektual, bukan secara fakta-fakta atau prinsip-prinsip tertentu. Bukan karena itu, tapi pengenalan yang paling intim. Ternyata ginoskein itu adalah pengenalan paling intim dengan Kristus secara pribadi. Pengenalan paling intim dengan Kristus secara pribadi. Jadi Paulus yang sudah intimnya kayak gitu, masih kepingin paling intim, saudara. Jadi luar biasa, Tuhan Yesus tidak bisa dipatok dengan teologi, tidak bisa dipatok dengan hanya pengalaman pribadi, tidak bisa dipatok dengan berkat mujizat dan sebagainya. Karena pengenalan Tuhan Yesus itu ternyata harus mengalami progresif, lebih dalam, lebih nyata, lebih kuat, lebih merasakan keintiman. Nah, pertanyaannya, saudara dan saya, bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Apakah kita meningkatkan keintiman? Apakah kita ya gitu-gitu aja? Apa kita ya sudahlah rutinitas begitu aja? Atau meningkatkan keintiman seperti Rasul Paulus, seorang rasul yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, masih mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Membangun keintiman yang paling intim. Jadi dia tidak cukup intim saja, saudara.
Wah, itu menjadi perenungan kita. Sejauh mana kita secara sungguh-sungguh, secara progresif itu meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Sehingga merasakan pendekatan yang makin dekat, makin intim, dan paling intim. Bagaimana kita meningkatkan pengenalan yang paling intim dengan Tuhan Yesus? Yang nggak ada cara lain, saudaraku. Meningkatkan perenungan firman Tuhan. Seperti saya begini, saya harus meningkatkan lagi perenungan firman Tuhan saya. Lebih dalam, lebih menyerah kepada Roh Kudus, makin berkualitas. Pelayanan yang rutin perlu dipikirin. Minta petunjuk Roh Kudus untuk makin berkualitas, artinya memuliakan Kristus. Meningkatkan ketaatan yang dari kecil-kecil menjadi sedang dan seterusnya. Dan ketaatan pada firman Tuhan itu mulai digumuli. Jadi peningkatan secara pribadi, memprogresifkan atau memajukan diri kita untuk lebih dekat dengan Kristus pada akhir zaman, saya rasa perlu supaya iman tidak menjadi goyah. Iman tidak menjadi lemah. Yesus mengatakan, kalau aku datang, adakah iman di bumi ini? Tanpa pengenalan sampai paling intim, rasanya bisa menggoyahkan kalau kita nggak sungguh-sungguh dengan Kristus. Nah, ada seorang teolog mengatakan bahwa kalau kita dengan Kristus paling intim, itu kita merasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua ada Kristusnya, gitu, saudara. Ini kata-kata kata-kata mutiara apa, atau sesuatu yang menggugah kita. Bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu ada Kristusnya semua. Apa ini, saudara? Ya bisa aja kita aplikasikan secara terkait misalnya. Bisnis kita, adakah Kristus menguasai bisnis kita lebih banyak ketimbang pemikiran-pemikiran kita pribadi? Di dalam bisnis kita, berapa besar Kristus merajai bisnis kita? Rumah tangga kita, berapa besar Kristus mengatur, memimpin rumah tangga kita? Pribadi kita, berapa besar kita mengasihi Tuhan Yesus? Berapa besar kita mengadakan hubungan intim? Saudara, kita ini mempelai Kristus, kan? Calon mempelai Kristus itu punya hubungan intim. Maaf, kalau kita dalam pernikahan, suami istri ada hubungan intim. Satu hati, satu daging, bahkan dikatakan satu roh. Apakah kita mempunyai hubungan intim dengan Kristus dalam Roh Kudusnya? Merasakan dia sangat dekat. Lebih dekat pada hari-hari kemarin. Memajukan diri untuk hubungan paling intim dengan Kristus. Itulah yang Paulus kerjakan agar dia mencapai keserupaan dengan Kristus dalam kematiannya. Hubungan yang paling intim. Yang kedua, saudaraku, katakan di dalam ayat selanjutnya, mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitannya. Bagi Paulus, kebangkitan, jadi ayatnya itu ini. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi masih ayat 10. Kuasa kebangkitannya. Ya. Ya, yang mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal dia secara paling intim, mengenal kuasa kebangkitannya. Jadi yang kedua, saudaraku, Paulus ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Apa itu?
Jadi bagi Paulus, kebangkitan Kristus itu bukan hanya suatu peristiwa masa lalu sejarah. Kan memang secara nyata, secara sejarah, secara masa lalu, Yesus Kristus Tuhan kita itu telah bangkit. Sejarah menyatakan dia telah bangkit. Betapa ajaibnya Tuhan kita. Paulus tidak mau hanya pengertian, pengetahuan yang seperti itu, tapi dia kepingin mengalami kebangkitan seperti Yesus bangkit. Ya. Jadi kebangkitan itu bukan sejarah, bukan masa lalu yang ajaib, tetapi kebangkitan itu merupakan suatu kuasa yang dinamis, saudaraku. Ada kuasa kebangkitan yang bekerja dalam hidup setiap orang Kristen. Jadi bukan pengetahuan, bukan sejarah, bukan kenyataan, tapi kita mengalami kuasa kebangkitan seperti Kristus mengalaminya. Kuasa kebangkitan yang dinamis, yang bekerja, hidup pada setiap orang Kristen. Ya. Dan kalau kita ngomong kebangkitan, biasanya itu berkaitan dengan tubuh kita, saudara. Nah, tubuh kita ini bakalnya menjadi tubuh yang mulia seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan agar kuasa kebangkitan itu kita yakini. Nanti kita bangkit dengan tubuh kemuliaan. Itu yang Paulus olah dalam kemajuan dirinya untuk terus merasakan kuasa kebangkitan. Karena itu akan mendukung kekuatan dalam pelayanannya dia. Bahkan menghadapi mati syahidnya. Saudara, untuk itu kita harus mempersiapkan tubuh. Karena berkaitan dengan kebangkitan. Jadi kita harus mempersiapkan tubuh. Tubuh kita harus dikuduskan. Jadi tubuh ini nggak boleh dimain-mainkan. Tapi dikuduskan. 1 Korintus 6 ayat 13. 1 Korintus 6 ayat 13. 1 Korintus 6 ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Amin. Ya, bisa diteruskan ayat 14 sampai 15 supaya berkaitan. Ayat 14. Ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. 15. Ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Amin. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu sudah teruskan ke ayat 10, itu dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi kadang-kadang saya juga nggak mikir nih tubuh ini. Tubuh ini mempunyai peranan yang penting sekali. Dan kita meyakini akan dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan. Oleh karena itu dikatakan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Nah, Roma 12 ayat 1 mengatakan mempersembahkan tubuhku menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Saudaraku, ternyata tubuh ini harus dijaga. Baik makan dan minum. Ya, saya sering lolos juga makan dan minum ini. Wah, pengendalian sering lolos, saudara. Apalagi kalau kita yang sudah usia mengidap diabetes, mengidap hipertensi, seperti itu ya kita harus jaga ini. Ya, jadi kesehatan penting.
untuk dijaga agar kita bisa berhubungan dengan Tuhan secara prima. Tubuh ini dijaga, apalagi jangan sampai tubuh kita ini dipakai untuk berbuat dosa. Ya tadi sudah dikatakan. Apakah tubuh itu dipakai untuk percabulan dan seterusnya dan seterusnya. Sekali-kali tidak. Jadi tubuh ini memang harus dikuduskan, saudara. Dijaga kesehatannya. Minta Tuhan kuasai tubuh kita. Jadi tubuh ini ternyata penting sekali. Dan kita harus merasakan kuasa kebangkitan itu meyakinkan kita bahwa tubuh kita nanti seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh ini bait Roh Kudus. Nah, ini sudah jelas. Oleh karena itu, hiduplah oleh roh. Jangan hidup dalam daging. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11, silakan. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Itu sudah ayat 11 dikatakan bahwa Dia akan menghidupkan tubuh kita yang fana oleh rohnya. Oleh roh Tuhan yang diam di dalam kamu, Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita lihat Roma 8 ayat 13, itu berkaitan bagaimana kita menjaga tubuh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, Roma 8 ayat 13. Sebab Roma jika 8, kamu hidup, ya, Roma silakan. 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh mau mematikan perbuatan-perbuatan di tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Ya, oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu akan hidup. Artinya perbuatan-perbuatan daging harus kita matikan. Nah, yang ketiga, sudah kebangkitan Kristus itu menjadi titik sentral. Karena kebangkitan itu mengalahkan maut, kebangkitan itu mengalahkan kematian, dan dengan iman kita percaya bahwa tubuh kita akan diserupakan dengan tubuhnya Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Ya, dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kamu percayaan, juga kamu sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita jadi kekristenan yang konyol. Jadi apa? Kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuhnya itu menjadikan titik sentral yang terpenting. Kita selalu mengatakan Tuhan kita mati dan bangkit. Itu berurusan dengan tubuh, itu menjadi titik sentral. Maka tubuh ini harus kita jaga baik-baik. Tubuh ini harus dipersembahkan. Ya, jadi yang pertama tadi mengenal Dia secara paling intim, mempersembahkan tubuh untuk dikuduskan, saudara. Jadi karena tubuh kebangkitan ini penting sekali. Ya, jadi kita harus yakin ada kuasa yang dinamis, yaitu kuasa kebangkitan dalam tubuh kita. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Apa itu? Jadi kita kembali lagi dalam Filipi 3 ayat 10.
Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Kita kembali. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Ya, kita sudah membahas mengenal Dia. Yang kemudian yang mengenal Dia, sudah membahas mengenai kuasa kebangkitannya, sudah kita bahas. Yang ketiga adalah persekutuan dalam penderitaan. Itu yang dikerjakan Paulus, 3 hal itu. Mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Apa itu, saudaraku? Persekutuan dalam penderitaan. Nah, mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 10. Silakan 2 Korintus 4 ayat 10. Dua Korintus 4 ayat 10, kalau nggak ada saya bacakan. 2 Korintus 4 ayat 10. Dua Korintus. Atau saya salah ya? 2 Korintus 4 ayat 10. Ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi Paulus mengatakan dia mau mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus. Agar apa, saudaraku? Agar kehidupan Kristus itu nyata. Apa itu mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus? Ya, itu adalah mengenal persekutuan dalam penderitaan Kristus itu bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan teologi, tapi praktis yang bisa kita praktekkan. Yaitu setiap hari Kristus mengatakan, barang siapa yang mau mengikut dia, pikul salibnya, menyangkal diri, dan ikut Tuhan, saudaraku. Ya, sehingga kita kalau mengerjakan ini, kehidupan Kristus itu nyata. Ya, saudara, dalam persoalan hidup, saudara mungkin bisa disalahfahami orang, bisa difitnah, bisa segala macam terjadi. Bisa diintimidasi oleh sesuatu. Segala macam yang nggak enak itu bisa terjadi. Bagaimana kita mengatasi persoalan itu? Nah, kalau kita selalu siap dengan pikul salib, menyangkal diri, dan ikut Kristus, maka kita akan menampakkan Kristus di lingkungan kita, di mana Kristus bercahaya, karena persoalan apapun yang menghimpit kita, persoalan apapun yang membuat keterpurukan kita, persoalan apapun yang tidak mengenakan kita, kita selalu menjadi pemenang. Ya sabarlah, ya mengertilah, ya penuh hikmatlah, ya penuh kasihlah, sehingga Kristus nyata. Itulah persekutuan dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pertama kita harus mengenal dia secara intim, yang menjadi dasar. Meyakini ada kuasa kebangkitan. Dan ketika kita mengenal dia secara intim, dan juga mengakui kuasa kebangkitan, itu ada di dalam kita sedang bekerja, secara dinamis. Yang ketiga adalah mengenal dalam persekutuan penderitaan. Jadi akan kuat dan kita akan menampilkan Kristus. Memang itu hal yang tidak mudah, kita hanya mempelajari pengalaman Paulus, supaya apa? Supaya kita mengukur sampai di mana kita ini.
Paulus itu sampai begitu loh, seorang rasul begitu ketatnya dia meningkatkan dirinya untuk begitu dekat dengan Kristus. Nah, ukuran kita bisa kita ukur sekarang. Seberapa kita bergerak seperti Paulus, seberapa aktif kita. Nah, itu membuat kita menjadi lebih meningkat setelah kita mempelajari apa yang dilakukan Paulus, mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudaraku, Paulus itu di dalam Galatia 6 ayat 17 sebagai penutup, ayat terakhir, mari kita lihat. Galatia 6. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Amin. Ya, kalimat ini sukar, tapi saya sepertinya ingat. Jadi di dalam biarawan ortodoks atau Katolik, terjadi yang namanya stigma. Nah, mungkin menurut saya, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Aneh sekali kata-katanya. Karena pada tubuhku, loh. Jangan ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku. Waduh, kata-kata ini mesti dipikirin banyak. Ada tanda-tanda milik Kristus. Milik Yesus. Nah, menurut saya, Paulus itu terjadi stigma. Apa itu stigma, saudara? Stigma itu kadang-kadang di dua nadinya ini, di tangan kanan kiri nadinya itu, katanya Yesus itu terpaku di nadinya supaya kuat, bukan di telapak tangan. Kalau saya pernah pelajari, lihat berita-berita begitu, dia dipaku di nadinya supaya tertahan kuat. Nah, di dua nadi ini, tangan kiri kanannya itu keluar darah, saudara. Suatu waktu bisa keluar darah, lambungnya keluar darah, di kakinya yang dua itu keluar darah sewaktu-waktu. Sehingga harus berdoa untuk Tuhan, cukuplah Tuhan. Itu namanya stigma. Nah, itu yang terjadi pada Paulus. Terjadi stigma karena yaitu tadi di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 12 itu dia lakukan. Maka terjadilah semacam itu. Amin. Amin. Semoga pelajaran yang berat ini bisa meningkatkan kita lebih lagi dalam mengukur kerohanian kita. Iya, saya serahkan kepada Pak Beni kembali. Tuhan memberkati. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami datang dengan kerendahan hati, mengucapkan puji syukur Tuhan atas berkat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan tubuh yang segar, kuat untuk melakukan aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti. Pada kesempatan ini Tuhan memperbolehkan kami semua keluarga besar Immanuel Indonesia untuk mengikuti Zoom di pagi hari ini, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, kuatkan iman kami dengan mengejar Kristus, karakter-karakter Kristus, supaya ada di dalam diri kami, sehingga kami memiliki iman yang lebih kuat dan sentosa sebagai dasar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Tuhan, pimpin hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami lakukan pada hari ini jadilah kehendak-Mu, dan ampunkanlah segala dosa kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan melalui hamba Tuhan, Bapak Pendeta Bias yang telah membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati pada keluarga Bapak Bias. Tuhan berikan kebijakan, kelancaran di dalam tugas-tugasnya. Dan Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga besar Immanuel Indonesia. Kiranya Tuhan berkati para petugas pada hari ini, pembawa firman, yang membacakan firman, doa keluarga, doa bangsa dan negara, dan WL, dan host semuanya ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan yang baik dan memberikan kelancaran di dalam pelayanan sehari-hari. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang jauh dari-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tarik kembali menjadi hamba-Mu yang setia pada Tuhan Yesus Kristus dan takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan kembali. Kami juga berdoa untuk keluarga yang kurang harmonis. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera di dalam keluarga masing-masing. Sehingga satu dengan yang lain merasakan kedamaian di dalam keluarganya. Pada saudara kami yang sedang sakit, sakit stroke, sakit kanker, sakit katarak, sakit tulang punggung, dan sakit-sakit yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan di pagi hari yang indah ini. Demikian juga saudara kami yang berbeban, kiranya Tuhan legakan. Tuhan ringankan bebannya. Tuhan berikan solusi agar saudara kami lepas dari beban yang berat itu. Kami juga berdoa saudara kami yang sedang sedih, kiranya Tuhan hiburkan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kena bencana. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupkan semua kebutuhannya, dan semuanya menjadi ringan
tidak ada beban lagi di dalam saudara-saudara kami dalam menghadapi bencana. Tuhan, jauhkan kami semuanya dari bencana banjir, dari bencana tanah longsor, tsunami, dan yang lainnya, COVID-19. Kiranya Tuhan hindarkan. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih pada hari ini. Tuhan telah hadir dan menyertai Zoom di pagi hari ini dan melindungi kami dari awal, tengah, hingga akhir. Kami juga berdoa pada saudara kami yang bekerja di kantor. Kiranya Tuhan berikan kebijakan, keberhasilan, kemudahan-kemudahan. Demikian juga yang berusaha. Kiranya Tuhan berkati, berkat-berkat yang melimpah pada saudara-saudara kami. Demikian juga pada anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, Tuhan. Pendidikan yang rendah sampai yang tinggi. Kiranya Tuhan berikan kecerdasan, berikan pengetahuan, berikan kepandaian yang lebih dari teman-temannya. Sehingga untuk mempersiapkan tahun yang akan datang, kiranya Tuhan sediakan generasi muda yang berbakat untuk pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati pada orang tua, pada anak-anak, pada cucu. Kiranya Tuhan berikan toleransi, saling peduli, saling tolong-menolong di dalam keluarga. Sehingga di dalam keluarga ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran satu dengan yang lainnya, ada kemurahan, sering memberi pada orang lain, ada kebaikan pada orang lain, ada kesetiaan pada Tuhan, pada orang tua, dan saudara-saudara yang lebih tua. Tuhan mampukan kami semuanya, agar kami dapat melakukan. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Tuhan telah mampukan kami untuk melakukan buah-buah roh yang Tuhan telah berikan pada kami. Tuhan, bila kami menghadap kehadirat-Mu di pagi yang indah ini dalam Zoom Immanuel Indonesia, banyak dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Tuhan, sebentar lagi kami akan beraktivitas dari pagi hingga malam nanti. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhir ibadah ini Tuhan, juga kami berdoa untuk bangsa kami Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya di dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati Bapak Jokowi Tuhan, dalam kesehatannya Tuhan. Beri kebijakan yang lebih lagi ya Bapak, dalam menghadapi permasalahan demi permasalahan ya Allahku. Sehingga segala sesuatu masalah yang muncul boleh teratasi Tuhan, dan kami boleh menikmati damai sejahtera yang daripada Engkau. Engkau juga memberkati wakil
pemerintahan Bapak Amin Ma'ruf Tuhan, kami serahkan juga dalam tangan kasih-Mu, Engkau berikan juga kesehatan Tuhan, juga jajaran-jajaran yang ada di bawahnya, para menteri, Tuhan, kiranya roh takut akan Engkau ada pada mereka ya Bapa, beri kemampuan mereka Tuhan, dapat menyelesaikan permasalahan yang ada Tuhan. Tuhan, kiranya ada kesatuan buat mereka ya Bapa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik ya Bapa, sehingga boleh semua itu berjalan dengan baik Tuhan. Para gubernur, para wali kota, hingga sampai dengan RT RW Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Allahku. Berikan kemampuan juga buat mereka ya Bapa. Bila roh takut akan Engkau ada pada mereka Tuhan. Memberikan suatu jalan keluar Tuhan buat setiap permasalahan yang ada Tuhan. Baik itu bencana alam ataupun keamanan Tuhan, biarlah mereka dapat mengcover segala sesuatunya ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan generasi-generasi muda bangsa kami dalam tangan kasih-Mu, Engkau bimbing mereka, Engkau tuntun mereka Tuhan, didik Tuhan mereka Tuhan, dan kiranya Engkau menjauhkan mereka dari narkoba dan segala sesuatu yang terlarang ya Bapa. Biarlah bangsa kami Tuhan boleh mereka tumbuh dengan baik Tuhan, dalam segala hal ya Bapa. Di dalam hal keamanan juga kami serahkan dalam kasih-Mu Tuhan, menjelang hari-hari tertentu Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan keamanan yang baik Tuhan untuk bangsa kami. Engkau mampukan Tuhan Polri, Engkau mampukan Tuhan jajaran-jajaran yang ada Tuhan, ABRI dan lain sebagainya Bapa, biarlah mereka mampu mengcover keamanan dengan baik Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Tidak ada kerusuhan dan keamanan itu boleh kami nikmati ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Engkau juga melawat saudara kami Tuhan yang sedang terkena bencana Tuhan, baik tanah longsor ataupun banjir Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kau berikan kekuatan buat mereka Tuhan, kemampuan untuk kembali bangkit lagi dalam hal perekonomian mereka ya Allah. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan bangsa kami dalam tangan kasih-Mu ke depan ya Bapa. Biarlah kami, bangsa kami semakin hari semakin jaya Tuhan. Ada persatuan dan kesatuan dalam bangsa kami ya Bapa, menjauhkan dari perpecahan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memulihkan dari segala keperburukan Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan segala doa dan harapan kami untuk bangsa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Bias atas firman-Nya yang sudah disampaikan. Sungguh luar biasa, mengajar kami semakin mengerti, semakin dalam akan firman Tuhan. Di sini ada yang baru bergabung ya, saya mau menyapa Ibu Lucy. Apa bisa memperkenalkan dirinya? Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Ya, selamat pagi Bu Lucy. Selamat pagi Ibu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bapak Pendeta Bias. Saya Lucy, dulu kami sekantor dengan Pak Bias. Oh. Zaman bahula dulu. Ya kiranya kami semua, kita semua selalu sehat sehingga beroleh peneguhan iman
melalui Pak Bias. Terima kasih. Ya, Bu terima Lucy kasih. dengar ya? Lucy. Iya. Iya, Pak Bias. Oh, di Kita mana dulu sekarang? sekarang saya di Tangsel, Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Iya, Iya, iya. Sudah lama kita nggak jumpa. udah lupa ya. Selamat datang ya Lucy. Terima kasih Selamat Bu. bergabung Bu Lucy. Saya di Terima sini kasih. setiap hari ya, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oh ya, Ya, bisa bergabung terus setiap hari bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. amin. Ya. Kalau Lucy. ada yang mau bersaksi, silakan. Ya, kalau nggak ada saya mau tanya sedikit Pak Bias ya. Nah, tentang firman Tuhan yang hari ini mengejar keserupaan dengan Kristus. Itu kalau dengan tentang firman Tuhan yang 1 Korintus 15 ayat 50 yang mengatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Itu gimana ya Pak Bias? Di berapa? 2 Korintus berapa? 1 Korintus 15 Korintus. ayat yang ke-50. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 ya. Iya. Sudah saya tayangkan, Pak. Ya. Ini gitu ya. Itu memang Bu Erlina, Paulus ini jadi mengangkat firman seperti itu memang waduh nggak mudah. Karena bebannya itu ya saya sampaikan aja supaya kita lihat sampai di mana sih kita gitu ya. Nah, 1 Korintus 5 ayat 50 itu maksudnya itu tubuh kita itu menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Nanti kita diubah menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Kristus. Apa tubuh itu darah dan dagingnya ada. Nah, saya nggak tahu jelas, tapi tubuh itu ada. Nah, yang dimaksud itu adalah manusia lama kita ini yang akan binasa. Tubuh yang lama ini nanti akan diganti yang baru. Paulus mengenakan yang binasa, tapi saya mengenakan yang tidak binasa. Itu ayatnya ada di maaf ini terpaksa sedikit ya. Gimana ya saya lupa. Itu Paulus mengatakan yang binasa mengenakan yang tidak binasa. Saya lupa bahwa posisi ayatnya dikatakan bahwa yang binasa itu akan mengenakan yang tidak binasa. Apa 2 Korintus? Ya, jadi Ibu Erlina, yang dimaksud Paulus itu adalah tubuh yang bisa binasa. Yang itu tidak dipakai di dalam darah dan daging, artinya yang bukan tubuh. Ya di ayat ini Pak, 1 Korintus 15 ayat 50 ini bawahnya kan yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya, betul ya. Ya. Jadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 tadi, ya ada kaitannya bahwa yang binasa, maaf saya lihat dulu ya. Ya. Bahwa yang binasa bagian dalam kerajaan dan bahwa kamu binasa tidak mendapat bagian yang tidak binasa. Ada lagi ayatnya satu lagi nanti akan dirubahkan yang binasa tidak terpakai jadi tubuh dengan tubuh baru. Jadi intinya tubuh baru itu yang akan kita punyai. Ya. Jadi yang dimaksud darah dan daging itu adalah manusia lama kita. Jadi itu akan binasa yang dikatakan di dalam 1 Korintus tadi 15 ayat 50
itu bahwa tubuh yang akan binasa itu tidak akan terpakai. 1 Korintus 15 ayat 10 ya. 50 ya. Nah, ayat 52 itu dikatakan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 52. Jadi yang dimaksud saudara-saudara inilah yang katakan padamu, yaitu bahwa yang daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian apa yang tidak binasa. Jadi itu artinya tubuh yang lama, manusia lama itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi makanya jangan hidup dalam daging, kan dikatakan begitu. Jangan hidup dalam daging tapi hiduplah oleh roh. Mematikan semua nafsu-nafsu yang lama. Karena ini tidak akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Kalau kita hidup dalam manusia lama, tubuh yang lama, yang darah daging ini, yang penuh hawa nafsu, dan tidak pernah bertobat, selalu berbuat dosa, nah tidak akan mendapat kerajaan Allah. Harus bertobat, harus seperti Paulus itu, terus melatih terus, sehingga nanti kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Nah, untuk mencapai tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, tadi sudah saya katakan menjadi keserupaan dengan Kristus dalam kematiannya. Itu Ibu Herlina, kiranya menjawab. Iya. Ya, terima kasih. Saya menangkap itu maksudnya kehidupan lama ya Pak Bias ya. Kehidupan lama tubuh yang darah dan daging. Itu nanti di Galatia 5 kalau nggak salah ayat 19 itu diulang lagi. Darah dan daging tuh. Jadi manusia lama kita tidak akan bisa dipakai untuk menjadi manusia baru yang terus diperbarui. Jadi macet manusia barunya itu nggak pernah dipakai, manusia lamanya yang menguasai. Nah itu pasti tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi kita harus seperti Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah itu bicara manusia lama. Manusia lama. Bisa jelas? Ya, manusia baru dengan tubuh baru, tubuh kemuliaan. Nah saya nggak tahu struktur tubuh kemuliaan itu kayak apa. Tapi bisa makan. Yesus makan kan. Makan ikan di tepi pantai, bisa menembus tembok. Ketika Thomas tanya apakah benar Yesus bangkit, tiba-tiba dia nembus tembok. Bisa terangkat ke surga. Nah, struktur di dalam tubuh baru saya nggak tahu. Tapi yang jelas manusia lama, tubuh lama itu jangan dipakai lagi. Tapi pakailah yang ciptaan baru. Iya, jadi maksudnya itu lain ya, bukan tubuh-tubuh yang ini ya, jadi kehidupan daging itu ya maksudnya ya Pak Bias ya. Ya, kehidupan daging dan memang tubuh yang lama kita ini akan binasa. Ya. Akan diganti tubuh yang baru. Karena kita kalau sakit misalnya terus meninggal, jadi kita ini nanti dapat tubuh yang baru, tubuh kemuliaan ya. Jadi gitu ya maksudnya. Nanti waktu dibangkitkan, kita akan mendapatkan ini. Jadi ketika mendapatkan tubuh yang baru. Jadi ketika kita meninggal, itu roh kita di Firdaus. Jadi di tempat belum ke surga, ada tempat penantian yang terpisah. Itu loh kayak orang kaya dan orang miskin. Mati, orang kayanya masuk di ya sepertinya di sesuatu neraka yang belum total itu ya, apa itu namanya, belum Gehana, apa ya, belum total. Tapi orang miskin itu duduk di pangkuannya Abraham. Itu ada jurang pemisah, tapi bisa saling komunikasi. Rohnya nanti satu ketika Tuhan datang, kita kembali lagi, dibalikkan lagi kebangkitan orang mati. Tapi itu mesti dipelajari sesi khusus nanti habis waktunya. Ya, terima kasih Pak Bias, terima kasih sudah menjelaskan. Ya. Menjawab. Ya. Terima kasih. Japri boleh juga. Japri boleh juga, Bu. Soalnya dalam sekali ya pengertiannya ya. Ya, boleh Japri boleh.
Iya. Baik. Terima kasih Pak Bias. Ya, Tuhan berkati. iya, terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah ini Pak siapa tadi? Pak Beni, untuk Angela, juga Bu Hera, Bapak Tunggul, Bapak Listia, dan semua yang hadir. Kita berterima kasih. Apa ada yang mau didoakan? Silakan nanti Pak Bias menutup doa pagi ini kali. Pembicara besok siapa, Bu? Oh iya, pembicara besok itu Bapak Mariono. Pak Mariono dengan tema kuasa salib Kristus. Bersambung ini. Besok menghadapi Paskah ya. Hari Kamis, Jumat. Kuasa salib Kristus yang akan disampaikan oleh Bapak Mariono. Kita boleh hadir besok pagi membawa rekan-rekan kita untuk mendapatkan berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Mariono. Ini nggak ada yang mau didoakan. Kalau gitu silahkan Bapak Bias. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu dari pengalaman Paulus yang mencintai Engkau dan memajukan dirinya secara rohani dan menjadi alat-Mu yang militan. Kiranya pelajaran-pelajaran pribadi dari Rasul Paulus dalam meningkatkan kerohanian yang mendekatkan sungguh-sungguh padamu menjadi perenungan kami, sehingga kami boleh lebih maju lagi dalam kami mengenal lebih intim dengan Kristus. Tuhan memimpin mereka yang beraktivitas pagi hari ini, memimpin rumah tangga mereka, memimpin pribadi mereka dengan Roh Kudus-Mu, membawa mereka dalam seluruh kebenaran, dan melindungi, memberkati mereka, sehingga mereka tahan uji, mempunyai kekuatan dari Tuhan menghadapi segala permasalahan, baik itu sakit penyakit, baik itu pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya. Dan kami percaya di dalam Kristus kita boleh lebih dari pemenang, dan Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar, bahkan mujizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, mengisi hati kami untuk menenteramkan, untuk membuat kami merasakan kasih Kristus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Terima Bias. kasih. Terima kasih Pak Bias. Terima kasih Bu Bias. Terima kasih. Terus memberkati kita memberkati. semua. Sampai ketemu besok. Terima kasih.